Wah, lagi rame nih soal korupsi yang melibatkan Helena Lim yang disebut sebagai Crazy Rich dari PIK dan Harvey Muiz, suami dari Sandra Dewi atas kasus tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Akibat kasus ini, diperkirakan dapat merugikan negara sebesar 271 triliun. Fantastis! Salah satu yang menjadi sorotan netizen adalah soal aset yang disita, khususnya aset milik suami dari Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dirangkum dari beberapa sumber, ada beberapa aset yang disita oleh kejaksaan seperti mobil mewah Rolls Royce seharga 18 miliar rupiah, mobil Mini Cooper seharga 1 miliar, 65 keping emas logam mulia dengan total 1061 gram yang jika dirupiahkan itu sekitar 1,2 miliar, uang tunai sebesar 76 miliar, dan juga ada 1.547.300 dolar Amerika Serikat yang setara dengan 24 miliar. Artinya apa? Jika dikonversikan ke rupiah, total aset yang disita oleh kejaksaan untuk tersangka Harvey Muiz itu sebesar 120,2 miliar. Wow. Nah, jadi aset-aset yang udah disita ini sebenarnya diapain sih setelahnya? Dan apakah ada perbedaan ketika RUU perampasan aset sudah disahkan? Yuk kita simak penjelasan dari Egy Primayoga, Koordinator ICW. Ya, itu jelas akan ada perbedaan antara ketika RUU perampasan aset itu belum disahkan dan belum disahkan. Ketika sudah disahkan, payung hukumnya akan lebih jelas, lebih clear gitu ya. Aparat penegak hukum akan lebih lancar untuk melakukan penegakan hukum dan langkahnya akan menjadi lebih cepat. Jadi di sini kita melihat pentingnya RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Begitu. Namun sayangnya yang kita lihat kan prosesnya seperti ogah-ogahan ya untuk diperlancar gitu ya untuk disahkan. Dan itu tentu harus kita sayangkan juga dan harus kita dorong bahwa undang-undang ini penting untuk membuat efek jerah kepada para koruptor karena kita bisa merampas aset-aset mereka yang diduga kuat diambil atau didapat melalui cara-cara yang tidak baik. Iya, eh, memang salah satu tujuan atau kehendak ya ketika perampasan aset ini undang-undangnya disahkan, koruptor akan bisa dimiskinkan. Karena selama ini kan koruptor mendapat mendapat benefit ketika misalnya dia ditangkap, dihukum, tapi jumlah jumlah apa namanya jumlah yang dikorupsinya lebih besar dibanding yang harus dikembalikan, itu pada akhirnya tidak membuat dia jera atas atas perbuatan yang dia lakukan. Itulah kenapa RUU perampasan aset ini menjadi penting. Jadi aset-aset dia dirampas dan yang penting negara tidak tidak mengalami kerugian yang signifikan gitu ya. Jadi RUU perampasan aset akan membantu itu sebetulnya. Nah, dalam hal apa namanya eh, ketika undang-undang ini disahkan, tentu secara jumlah juga akan menjadi lebih signifikan karena apa yang dilakukan aparat penegak hukum akan bisa menjadi lebih jauh, lebih dalam, gitu ya, bisa lebih jauh ditelusuri aset-asetnya apa saja dan sebagainya, sehingga nantinya negara sekali lagi kerugiannya tidak juga menjadi signifikan atas korupsi yang dilakukan oleh para pelaku, gitu ya, atas korupsi yang terjadi. Salah satu partai politik yang paling sering menyuarakan pentingnya RUU perampasan aset itu kan PSI ya. Kami juga udah mewawancarai Dedek Prayudi, politisi PSI, untuk membahas soal RUU perampasan aset dan juga seberapa optimis bahwa parpol yang ada di DPR akan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Yang pertama saya mau bicarakan dulu soal RUU perampasan aset ya. Jadi di dalam draft atau rancangan undang-undang perampasan aset ini, di situ disebutkan ya bahwa RUU ini dia menekankan kepada pembuktian terbalik. Artinya ketika ada illicit enrichment atau kekayaan seorang pejabat itu dinilai tidak wajar, maka dianggap pejabat tersebut ya korupsi dan apa namanya dilihat dari misalnya gajinya kah, tunjangannya kah dan lain-lain. Apa namanya misalnya dia punya rumah yang terlalu mewah atau mobil yang terlalu mewah, maka dianggap aset-aset tersebut adalah hasil korupsi. Kecuali si pejabat dapat membuktikan bahwa aset-aset tersebut
itu diperoleh dari cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Itu dulu yang pertama ya. Nah, penekanan yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah tentang pembuktian terbalik. Anda dianggap bersalah unless Anda dapat membuktikan sebaliknya. Kan kurang lebih begitu ya. Nah, yang kedua yang juga harus ditekankan di sini adalah yang menjadi subjek ya untuk kita bahas sebagai mereka yang tunduk terhadap rancangan undang-undang ini adalah pejabat gitu. Jadi misalnya kasus korupsi, karena ini kasus korupsinya saya belum terlalu pelajari ya. Cuman yang saya tangkap ini yang banyak dibicarakan oleh orang ini adalah si Ibu Lim ini ya. Nah, saya nggak paham apakah si Ibu ini adalah pejabat negara atau bukan gitu. Apabila beliau adalah pejabat negara dan apabila rancangan undang-undang ini sudah disahkan ya, tentu kekayaan si Ibu yang dijuluki Crazy Rich ini tentu langsung dianggap adalah hasil korupsi, kecuali beliau bisa membuktikan bahwa kekayaannya ini didapat dari cara-cara yang tidak melawan hukum. Begitu. Tapi dua apabilanya di sini bukan hanya apabila rancangan undang-undang ini sudah disahkan, juga apabila si ibu ini, Ibu Helena Lim ya, ini adalah pejabat negara gitu. Kalau dia bukan pejabat negara, maka yang dianggap hasil korupsi itu adalah harta yang telah dibuktikan oleh pengadilan bahwa ini memang terkait dengan kasus korupsi tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya juga nggak terlalu paham ya apakah si Ibu Helena Lim ini adalah pejabat negara atau bukan. Tapi setahu saya kalau saya melihat dari pemberitaan beliau ini bukan pejabat negara. Nah, saat ini partai politik sendiri ya, ketika kita sedang membangun komunikasi, ini masih berbasis komunikasi by koalisi. Kurang lebih seperti itu ya. Karena kan hiruk-pikuk pilpres ya, terutama pilpres ya, ini belum selesai. Itu masih ada sengketa di MK dan lain-lain gitu ya. Sehingga untuk saat ini memang perhatian, energi gitu kita fokuskan kepada sengketa di MK gitu. Itu kalau kita berbicara soal komunikasi politik dengan partai-partai lain. Jadi sampai dengan saat ini ya kita masih fokus untuk menghadapi sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Jadi di PSI sendiri kalau kaitannya dengan komunikasi politik dengan partai lain ini belum kami lakukan, terutama partai-partai yang di DPR ya, ini belum kami lakukan. Begitu Mas. Jadi kita sekarang paham ya pentingnya RUU perampasan aset di Indonesia. Menurut kalian gimana? Apa sih hukuman yang paling pas bagi tersangka kasus korupsi? Komen di kolom komentar ya.